Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semua yang melihat video ini. Di sini kami akan membagikan sedikit pengetahuan tentang percobaan mikroskopi. Yuk simak video berikut ini. Check it out. Jadi di sini teman-teman, mikroskopi itu apa sih? Kenapa sih kita harus menggunakan mikroskop dalam kehidupan itu kenapa? Apa pentingnya? Jadi gini, seiring dengan berkembangnya waktu, manusia itu semakin menyadari bahwa ada juga makhluk yang kecil dan tidak terlihat, yang bahkan berukuran mikro. Maka dari itu, manusia, terutama waktu itu Anthony van Leeuwenhoek itu menciptakan suatu alat yang namanya mikroskop. Gunanya apa sih? Gunanya mikroskop itu adalah untuk melihat mikroorganisme, makhluk-makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, sehingga dapat terlihat di mata kita dengan menggunakan perbesaran seperti itu. Jenis-jenis mikroskop itu ada banyak sekali teman-teman. Tapi di sini saya akan hanya menyebutkan 4. Yang pertama itu ada mikroskop optis, yang kedua ada mikroskop scanner elektron, terus yang ketiga ada mikroskop transmission elektron, dan yang keempat ada mikroskop ultraviolet. Nah, di sini pada praktikum ini kita menggunakan mikroskop optis atau mikroskop listrik cahaya. Jadi mikroskopnya pertama-tama nanti dicolokkan dulu pada stop kontak, kemudian ada lampunya. Jadi bukan mikroskop cahaya yang menggunakan cahaya matahari seperti mikroskop konvensional yang ada di laboratorium sekolah seperti itu. Mikroskop sendiri terdiri dari 2 bagian ya. Yang pertama ada bagian optik, yang kedua ada bagian mekanik. Jadi untuk bagian optik itu sendiri terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, diafragma, kemudian dioptring, kondensor, seperti itu. Kemudian untuk bagian mekaniknya itu tuh ada kaki mikroskop, lengan mikroskop, terus meja mikroskop, meja buat preparatnya, kemudian ada penjepitnya, kemudian ada cermin. Nah, cermin di sini bisa cermin cekung atau cembung. Cermin yang di sini digunakan adalah cermin datar atau cermin cekung. Selanjutnya ada makrometer yaitu pemutar halus, selanjutnya ada mikrometer makrometer merupakan pemutar kasar, kemudian ada mikrometer sebagai pemutar halus. Kemudian ada tabung mikroskop, dan yang terakhir adalah revolver. Seperti itu teman-teman. Yang pertama adalah lensa okuler yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek yang terletak pada bagian atas tabung. Yang kedua adalah tabung yang berfungsi untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler. Yang ketiga adalah revolver yang berfungsi untuk menempatkan lensa objektif. Yang keempat adalah lensa objektif yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek yang terletak pada revolver. Yang kelima adalah meja benda yang berfungsi untuk meletakkan preparat yang akan diamati. Yang keenam adalah kondensor yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke benda yang akan diamati. Yang ketujuh adalah diafragma yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sinar yang dipantulkan cermin menuju mata. Yang kedelapan adalah cermin yang berfungsi untuk mencari dan mengumpulkan cahaya. Yang kesembilan adalah skrup pengarah kasar yang berfungsi untuk menggerakkan tabung mikroskop secara cepat. Yang ke-10 adalah skrup pengarah halus yang berfungsi untuk menggerakkan tabung ke arah atas dan arah bawah secara lambat. Yang ke-11 adalah pegangan yang berfungsi untuk memegang mikroskop. Yang ke-12 adalah pegangan sedia yang berfungsi untuk menjepit preparat yang akan diamati agar tidak bergeser. Yang ke-13 adalah sendi inklinasi yang berfungsi untuk menghubungkan antara kaki dengan lengan mikroskop. Yang ke-14 adalah kaki yang berfungsi untuk menyangga mikroskop. Jadi prinsip kerjanya adalah ketika
suatu preparat sudah dimasukkan dalam objek glass yang disebut dengan deck glass, kemudian dijepit. Nah, kemudian adalah cahaya yang dinyalakan dari mikroskop itu akan menyinari bagian atau preparat itu sendiri. Kemudian cahaya itu akan masuk ke dalam lensa objektif yang akan menciptakan bayangan bersifat nyata, terbalik dan diperbesar. Kemudian dari lensa objektif ini diteruskan kepada mata melalui lensa okuler, sehingga ya bayangan yang terbentuk adalah maya, terbalik dan diperbesar. Seperti itu teman-teman. Cara menggunakan mikroskop. Sebelum melakukan percobaan, alangkah lebih baiknya mensterilisasi dulu alat yang akan digunakan supaya tidak mempengaruhi hasil dari percobaan. Cara menggunakan mikroskop yaitu ambil mikroskop dari kotak penyimpanan. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop, sedangkan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian letakkan mikroskop di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Yang kedua yaitu putar revolver sehingga lensa objektif dengan besaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver. Yang ketiga yaitu pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Cahaya terang berbentuk bulat seperti gambar di samping dapat didapatkan dengan mengatur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang, atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan. Yang keempat yaitu siapkan preparat yang akan diamati, kemudian ditaruh di meja preparat. Aturlah bagian yang akan diamati tepat berada di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepit preparat dengan penjepit objek. Langkah yang kelima yaitu aturlah fokus untuk melihat objek menggunakan makrometer sebagai pemutar kasar secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Pemutar dengan makrometer ini dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Ingat, jangan memutar makrometer secara paksa karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat pecah. Selanjutnya dengan pemutar halus untuk memperjelas bayangan objek. Ini menggunakan mikrometer. Jika letak preparat belum tepat, kaca objek dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Jika tidak tersedia preparat, dapat digeser secara langsung. Yang keenam yaitu setelah terlihat untuk memperoleh pembesaran yang kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali 40 kali sampai 100 kali dengan cara memutar revolver sehingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, maka kamu harus mengulangi dari awal. Langkah yang ketujuh yaitu simpan mikroskop yang telah digunakan pada tempat penyimpanan. Adapun faktor yang mempengaruhi mikroskopis yang pertama yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini mempengaruhi gelap terangnya suatu bayangan. Yang kedua adalah pencahayaan. Yang ketiga adalah filter yang digunakan untuk menyaring berbagai warna pada bahan seperti merah, jingga, kuning, dan ungu. Dalam industri, penggunaan mikroskop digunakan untuk menentukan mutu suatu produk dengan cara memeriksa struktur mikrobanya. Apakah struktur mikrobanya ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam produk tersebut.